Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi bidaraini amin. Tafadhal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala sana Hasan bin Ali qala sana Abdul Razzaq an Abdul Malik an Abi Sulaiman an Salamah bin Kuhail qala akhbarani Zaid ibn Wahab al-Juhani annahu kana fil jais. Sesungguhnya Zaid bin Wahab al-Juhani ada Iyas Imam Zaid ibn Wahab al-Juhani itu berada di dalam pasukan alladzina kanu ma'a, orang yang ada mereka orang-orang bersama Sayyidina Ali alaihi salam, alladzina saru ila al-khawarij yang mereka berangkat menuju ke kaum Khawarij. Faqala Ali alaihi salam Faqala Ali alaihi salam, maka berkata oleh Sayyidina Ali alaihi salam, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an, akan keluar oleh satu kaum dari umatku yang mereka membaca akan Al-Quran. Laisat qira'atukum ilal qira'ati syai'an, tidak ada bacaan kalian ke bacaan mereka itu sesuatu. Wala salatukum ila salatihim syai'an, dan tidak ada juga salat kalian kepada salat mereka itu sesuatu. Wala siyamukum ila siyamihim syai'a, dan tidak ada puasa kalian kepada puasa mereka itu sesuatu. Yaqra'una al-Qur'an yahsibuna, mereka membaca akan Quran, mereka mengira annahu lahum wa huwa alaihim, sesungguhnya Al-Quran itu bagi mereka dan padahal ia Quran itu laknat bagi mereka. La tajawizu salatuhum tarakiyam, Insyaallah. La tajawizu yahsibuna annahu lahum wa huwa alaihim, mereka mengira sesungguhnya Al-Quran itu bagi mereka dan padahal pada ianya Quran itu laknat untuk mereka. La tujawizu salatuhum tarakiyahum, dan tidak melewati oleh salat mereka naik salat akan mereka. Yamrukuna tarakiyahum ada tinai. Kemarin sudah ada itu. Oleh ke lubang leher mereka. Lubang leher itu di mana letak? Itu di mananya itu? Bawah leher. Bawah leher, pangkal leher. Itu kenapa sudah khutbah saja?
Duduk. Pas sekali mau khutbah pagi. Yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minal aramiyah. Mereka lepas dari Islam sebagaimana lepas oleh anak panah dari busurnya. Lau ya'lamul jaysh, jikalau mengetahui oleh pasukan alladzina yusibunahum, yang mereka yang menimpa akan mereka. Alladzina itu kalau untuk jamak lebih tepat diartikan orang-orang. Pasukan yang orang-orang atau pasukan yang orang-orang menimpa akan mereka. Ma qudiya lahum yusibunahum, menimpa akan mereka. Maknanya dulu. Menimpa ia pasukan akan mereka. Mana maknanya? Menimpa ia orang-orang akan mereka. Saya tanya maknanya yang mana? Yusibuna, mana yang fa'ilnya? Ibu. Yusibuna fi'il. Yusibuna fi'il. Bermula ya. Tasrif tu tasrif yang ke Tasrif yang ketiga. yang dari tasrif ketiga fa'ilnya mana? Mereka. Yusibuna itu yang mana? Pada kalimat yusibuna mana fa'ilnya? Yusibuna kami. Dalam. Wow, dobel jamak. Oh, dalam jemaah. Kenapa pula di dalam? Perhatikan ya. Menimpa mereka akan mereka. Berarti fi'ilnya bina apa? Muta'addi lazim. Tadi. Bagaimana menerjemahkan muta'addi? Menimpa mereka. Menimpakan oleh mereka, Menimpakan oleh mereka ma qudiya lahum, maf'ul bih, hum akan mereka.
menimpakan oleh mereka akan mereka. Ma qudiya lahum, akan sesuatu diputuskan akan sesuatu untuk mereka, ala lisan nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, di atas lisannya nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. La nakalu anil amal, sungguh mereka menarik diri dari berbuat amal. Wa ayatu dzalika anna fihim rajulan lahu adudun, dan adapun tanda demikian sesungguhnya di tengah mereka itu ada seseorang, baginya seseorang itu ada bagian atas lengan. Walaysat lahu dhira'un ala adudi, atas lengan, bahasa kitanya apa itu bagian atas lengan? Pangkal lengan. Nah, pangkal lengan. Baginya seseorang itu ada pangkal lengan. Walaysat lahu dhira'un ala adudihi, dan tidak ada baginya seorang itu lengan bawah di atas pangkal lengannya seseorang. Mithlu, itu seperti hamalatis thadiyi, itu seperti mata di bawah dada. Mata di bawah dada. Apa mata di bawah dada? Mata buah dada. Mata buah dada, oke. Apa itu mata buah dada? 2 puting susu. Jelas saja 2 puting susu. Kenapa pakai mata buah dada lagi? Puting susu. Nah, Alaihi syi'aratun bidun, di atasnya seorang itu ada rambut yang putih. Afatadhabuna ila Muawiyah, apakah kalian pergi kepada Muawiyah wa ahli Syam, dan penduduk Syam, wa tatrukuna, dan kalian meninggalkan haula akan mereka, yakhlufunakum, yang mereka menyelisih akan kalian. Fi darai, yakhlufunakum, yang mereka menyelisih akan kalian. kan? Yakhlufunakum, menyelisih. Khalafa yukhalifunakum, itu baru mana menyelisih. Khalafa yukhalifu, kalau di sini khalafa yakhlufu. Khalafa dicabut, mengganti atau berganti. Nah, menyisih itu jumpa di mana? Arti menyelisih itu jumpa di mana? Dibantu selain yang mereka mengganti akan kalian. Fi dararikum amwalikum, pada keturunan kalian dan pada harta-harta kalian. Wallahi inni liarju ayyakunu, demi Allah sesungguhnya sungguh aku berharap bahwa adalah mereka haula al-qauma, mereka itu sebuah kaum. Fa innahum qadas, la arju an yakunu
li arju ay yakunu, sungguh aku berharap bahwa adalah mereka haula il qauma, mereka itu sebuah kaum. Khabar yakunu. Itu mereka sebuah kaum. Enggak perlu arti sebuah. Itu mereka kaum tersebut. Alif lam adid zikni, zihni, zikri. Itu mereka kaum tersebut. Fa innahum qad fakul damal haram, maka sungguhnya mereka menumpahkan. Inna. Maka sesungguhnya mereka itu sungguh mereka menumpahkan akan darah yang haram. Wa agharu fi sarhin nas, dan mereka cemburu pada tempat pengembalaan manusia. Ada cemburu situ. Sembarangan diartikan. Kamus cemburu. Carikan kamus yang dicemburu. Bacain yang mana? Goro gairan tad wa gairan wa giyar. Kalau itu saya tahu cemburu. Ini apa baca kitab ngantum itu apa baca kita? Goro Wa agoru. kan goro kan? Agoro. Nah, antum cari agoro. Jangan agoro diartikan goro. Agoro menimbulkan cemburu. Kama lahu alal ghair. Menimbulkan cemburu, bukan cemburu. Dan itu belum cocok. Berbah. Dan mereka menyerbu pada tempat pengembalaan manusia. Fasiru alal ismillah, maka lalu mereka berangkat di atas nama Allah. Nah, siru fil apa? Siru fil amal. Berarti nggak ada muzakarah, asalan aja. Fil amar antum terjemah fil amar, jangan diterima fil madi. Maka berangkatlah mereka di atas nama Allah. Fil amar. Lalu berangkatlah kalian di atas nama Allah. Qala Salamah ibn Kuhail, maka berkata oleh Salamah bin Kuhail, fanazzalani Zaidun ibn Wahab manzilan. Maka mampir kepadaku oleh Zaid bin Wahab. Nggak ada arti mampir, nazzala. Turun. Kalau turun nazala, ini nazzala. Bertemu. Setengah jam.
menurunkan. Maka menurunkan kepadaku oleh Zaid bin Wahab manzilan-manzilan, tempat persinggahan. Hatta marra Maksud menurunkan kepadaku tempat persinggahan. memberi tempat kepadaku oleh Zaid bin Wahab. Dan tempat persinggahan. Hatta marra bina ala qantaratin, sehingga lewat ia Zaid bin Wahab dengan kami di atas Bani Qatrah. Qala, berkata Zaid bin Wahab, falamma altaqaina wa ala al-khawarij Abdullah bin Wahab. Qala, berkata Salamah bin Kuhail, falamma iltaqaina wa ala al-khawarij Abdullah bin Wahab ar-Rasibi. Apa yang ngajarin sama antum khawarij? Al-Khawarij Abdullah bin Wahab Al-Rasibi. Maka tatkala kami bertemu di atas kaum Khawarij, itu ada Abdullah. Falamma iltaqaina wa ala. Maka tatkala kami bertemu dan di atas kaum Khawarij, itu ada Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Faqala lahum, maka berkata Salamah bin Kuhail kepada mereka, Al-Qul rimaha, lemparkanlah oleh kalian akan tombak, wasullu suyufa min jufuniha, dan unuskanlah oleh kalian akan pedang-pedang dari pelupuk matanya pedang. Fa inni akhafu an yunashidukum, maka sesungguhnya aku khawatir bahawa mereka menyumpahkan akan kalian kama nasyadukum yauma harura, sebagaimana mereka telah menyumpahkan akan kalian pada hari Hurara. Qala, maka berkata ya Salamah bin Kuhail, fawahashu, maka melemparkan birimahihim, dengan tombak mereka, wastallu suyufa, dan mengunus mereka akan pedang, wasajarohumun nas birimahihim, dan menusuk akan mereka oleh manusia dengan tombak-tombak mereka. Qala, maka berkata ya Salamah bin Kuhail, wa qatalu ba'dahum, dan mereka membunuh akan sebagian mereka, ala ba'dihim, di atas sebagian yang lain, mereka yang lain. Qala wa ma usiba minan nas, maka berkata Salamah bin Kuhail, tidaklah ditimpa dari manusia yauma idzin illa rajulani, pada hari itu kecuali akan dua orang. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka berkata oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iltamisu fihim, carilah oleh kalian di tengah-tengah mereka al-muhdaj, akan muhdaj. Falam muhdaj, falam yajidu, maka tidak mereka menemui oleh Qala, maka berkata yes, falam yajidu
maka tidak menemui mereka, maka mereka tidak menemui, tidak siapa? akan muhdats. Menemukan. Maka mereka tidak menemukan akan muhdats. Qala, maka berkata ya Imam Kuhail, faqama Ali radhiyallahu anhu bi nafsihi, maka berdiri oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan dirinya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hatta nasan, sehingga mendatangi ya Sayyidina Ali akan manusia. Qad qutila ba'dhum, sungguh telah dibunuh akan sebagian mereka, ala ba'di, di atas sebagian yang lain. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Ali, akhrijuhum, keluarkanlah oleh kalian akan mereka. Fawajaduhu mimma yali arda, maka lalu mereka menemui akan muhdats dari perkara yang dekat, ia sesuatu dan akan tanah. Dikasih tahu sekali, ya antum ikut saja, dan ganti lagi. Menemukan. Kalau menemui dalam bahasa Indonesia, datang untuk jumpa seseorang itu menemui. Kalau kita sudah cari orang tapi enggak jumpa, itu makna menemukan. Menemui. Lalu menemui mereka menemukan akan muhdats dari sesuatu yang dekat, ia sesuatu akan tanah. Fakabbaru, maka bertakbir ya Sayyidina Ali. Wa qala, maka berkata ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sadaqallahu, telah membenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ballagha. Sadaqah itu artinya membenarkan. Telah benar, telah benar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ballagha, dan telah menyampaikan rasuluhu oleh rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Faqama ilaihi Abidah As-Salmani, maka berdiri oleh kepadanya Sayyidina Ali oleh Abidah As-Salami. Faqala, maka berkata ya Abidah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah, laqad sami'tu, demi sungguh telah, laqad sami'ta, demi sungguh engkau telah mendengar, hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Ali, wallahi alladzi la ilaha illahu, ya demi Allah, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah, hatta istakhlafahu thalathan, sehingga menyuruh bersumpah ya Sayyidina Ali akan Abidah sebanyak 3 kali. Wa huwa yahlifu, maka ya Abidah itu bersumpah. Kenapa beliau yang bersumpah? Ma'il istakhlafa Abidah, bukan Sayyidina Ali. Karena yang diminta kejelasan Sayyidina Ali, maka yang meminta bersumpah orang yang meminta kejelasan, bukan orang yang memberi kejelasan. Sehingga menyuruh bersumpah ia Abidah akan Sayyidina Ali. Alasan misalnya 3 kali, bahwa yahlifu, maka yang Sayyidina Ali itu bersumpah. Hadis ini sahih, terdapat dalam Sahih Muslim, masih berbicara tentang kaum Khawarij. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Zaid bin Wahab Al-Juhani. Beliau termasuk kelompok pasukan, termasuk dalam pasukan perang yang bersama Sayyidina Ali ketika pasukan itu berjalan menyerbu kaum Khawarij. Maka Sayyidina Ali katakan, wahai manusia, aku pernah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, akan muncul dari umatku orang-orang yang baca Quran. Bacaan kalian dengan bacaan mereka tidak sebanding sama sekali.
ketika mereka membandingkan bacaan Habib Umar dengan Sudais. Itu penafsiran Al-Quran hadis ini. Satu diputar rekaman bacaan Habib Umar ketika imam di Istiqlal, satu Sudais ketika ngimamin di Makkah. Itulah maksud hadis ini, bacaan kalian dibandingkan bacaan mereka sama sekali nggak setara. Artinya bacaan mereka jauh unggulnya. Salat kalian dengan salat mereka nggak banding sama sekali. Dia salat masjid umum, salatnya seperti apa? Ada yang maju ke depan, ada sejadah besar, ada yang renggang, ada yang nggak mau pindah mana-mana. Dia salat mereka, oh rapi. Nah, rapi. Pokoknya bagus lah salat, imamnya bagus, shofnya rapi. Puasa kalian nggak sebanding dengan puasa mereka. Kita di pondok puasa Senin Kamis itu langka. Oh, mereka walaupun kerja puasa Senin Kamis. Mereka baca Quran, menganggap Quran itu sudah memberi syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Karena hari-hari tahsin. Jumpa sini tahsin. Ada gurunya yang sombong di Padang nih, guru tahsin dari kalangan Salafi. Sombong dia. Itu kali ada pengurus minta telepon dia bikin tahsin di sini. Kamu siapa? Nah, ngomongin saya kok pakai telepon, nggak ada. Nah, tuh di Padang masih hidup orangnya. Karena mau biasa kok orangnya. Dia menganggap Quran itu telah menyamakan mereka. Wa alaihim. Dan Quran itu justru membinasakan mereka. Salat yang mereka lakukan itu tidak lewat tarakiyahum. Apa arti tarakiyah tadi? Tarakiyah pada hadis sebelumnya artinya tenggorokan. Hadis sebelumnya apa? Sesuatu yang ada di atas kepala. Nih, gak lewat sholatnya dari sini, langsung turun. Orang yang musyrik sholat saja tuh sholatnya sampai ke langit pertama, itu dibuang ke bawah, masih tembus tuh lewat pesawat ke atas. Kalau dia tuh lewat kepala saja tidak. Sholat. Dan mereka keluar dari Islam itu seperti anak panah. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang lari dari busurnya. Cepat sekali meninggalkan Islam. Apalagi ketika ketemu sama yang bukan golongannya, dia langsung bersikap seperti bukan orang Islam. Dia tinggalkan semua akhlak Islam. Senyumnya hilang, jawab salamnya hilang, kesopannya hilang. Gak ada lagi. Itu secepat itu mereka meninggalkan Islam. Apalagi kalau sempat sholat di masjid yang zikir berjamaah. Kalau sekiranya pasukan-pasukan yang menyerang mereka menimpakan kepada mereka apa yang telah Allah putuskan lewat nabinya, maka pasukan itu akan berhenti beramal. Kenapa berhenti beramal? Karena saking besarnya janji yang dijanjikan oleh Allah kepada pasukan yang memerangi kaum Khawarij tersebut. Tandanya adalah
Di antara mereka ada satu orang laki-laki yang punya pangkal lengan tapi tidak punya lengan. Ini saja. Ini enggak ada keluar. Sampai sini saja. Kemudian di ujung pangkal lengannya itu ada seperti puting susu. Jadi lengannya itu tertutup, kemudian ujungnya dikit ada daging berlebih. Persis seperti puting susu letaknya di tengah. Kemudian dia memiliki rambut-rambut yang putih. Sayyidina Ali katakan, apakah kalian akan pergi jumpa Muawiyah, kemudian kalian pergi kepada ahli Syam? Maksudnya, apakah kalian, wahai masyarakat Madinah, kata Sayyidina Ali, kalian akan pergi perang dengan Muawiyah ke situ, ke Kufah? Apakah kalian akan pergi merangi Muawiyah ke Syam? Sementara anak-anak kalian tinggalkan kepada mereka Khawarij yang ada di sini. Harta kalian tinggalkan kepada mereka. Jadi pada saat itu Sayyidina Ali katakan kepada masyarakatnya, jangan kalian terlalu berambisi untuk menyerang Muawiyah, ahli Syam, ahli Kufah. Ini yang penting untuk diserang, yaitu Khawarij. Istifham di sana ada istifham inkari. Demi Allah, saya berharap mereka itulah kaum yang dikatakan oleh Nabi SAW, karena mereka telah menumpahkan darah haram dan mereka telah menyerang kaum muslimin bisahin nas. Apa disahi? Bisahin nas. Tempat pengembalaan mereka. Berangkatlah kalian dengan nama Allah. Berkatalah Salamah bin Kuhail. Siapa beliau? Salamah bin Kuhail, salah satu perawi hadis ini. Panazzalani Zaid bin Wahb manzilan. Zaid bin Wahab adalah guru daripada Salamah bin Kuhail. Zaid bin Wahab ini adalah orang yang ikut dalam pasukan tersebut. Salamah bin Kuhail tidak ikut dalam pasukan itu. Tetapi ketika guru saya meriwayatkan hadis ini kepada saya, beliau singgahkan aku di setiap tempat persinggahan. Itu makna nazzalani. Yang berkata di Salamah bin Kuhail, murid pada Zaid bin Wahab al-Juhani. Beliau termasuk pasukan perang. Nah, ketika hal ini sudah terjadi, cerita ini diriwayatkan oleh Zaid bin Wahab al-Juhani kepada Salamah bin Kuhail. Ketika meriwayatkan cerita ini, beliau ajak saya ke tempat-tempat yang dilewati oleh mereka ketika itu. Nah, di sini kita singgah dulu. Ini tempat pertama pasukan kami singgah. Terus jalan, di sini kita singgah. Ini tempat pasukan kedua kami singgah. Tempat kedua kami singgah. Begitu mereka detail merawakan hadis-hadis Nabi SAW. Hatta marra bina ala Qantarah, sampai kami melewati Qantarah. Titik. Ini qala Salamah bin Kuhail ini tidak masuk dalam bagian cerita. Ini masuk dalam bagian cerita metode periwayatan, bukan dalam metode, bukan cerita dalam kejadian.
Nah, beliau katakan begini, qala falamma iltaqaina, ini baru nyambung lagi cerita hadis. Tapi qala Salamah bin Kuhail, ini cerita periwayatan hadis, enggak masuk dalam cerita kejadian. Nah, perlu dipahami siapa yang bicara. Maka ketika kami sudah bertemu dalam sebuah medan tempur, Khawarij ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Itu mana al-Khawariji Abdullah, yang memimpin Khawarij, panglima perangnya bernama Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Maka ketika itu pemimpin Khawarij berkata kepada pasukannya, lemparkanlah tombak kalian, hunuskan pedang kalian dari kelopaknya. Nah, kelopak itu artinya, kelopak ini bahasa tasbih. Nah, kenapa bahasa tasbih? Karena kelopak itu nutup mata. Yang nutup pedang apa? Sarung. Jadi jufun itu maknanya sarung. Makna lafaznya kelopak, maksudnya adalah sarung pedang. Aku khawatir yunasidukum. Yunasidukum ini maknanya memohon dengan sangat. Ansurukum billah. Saya khawatir mereka akan memohon kepada kalian sebagaimana kalian pernah, sebagaimana mereka bermohon-mohon kepada kalian pada perang Harura atau pada kejadian Harura. Akhirnya enggak jadi lagi nanti berperangnya. Sudah nego, kemudian bermohon-mohon diselamatkan. Akhirnya mereka pun wahasu birimahihim, mereka pun melemparkan tombak mereka, menghunuskan pedang mereka, dan mereka pun diserang oleh manusia. Manusia ini adalah pasukan Sayyidina Ali. Wa qatalu ba'dhum ala ba'din, peranglah satu sama lain. Berkata Zaid bin Wahab al-Juhani, wa ma usiba minan nas yawma idzin la rajulan. Tidak terbunuh dari manusia ini kelompok siapa tadi? Sayyidina Ali. Pada hari itu kecuali 2 orang saja. Jadi kelompok kami, kelompok hak, kelompok Sayyidina Ali, yang korban waktu itu hanya 2 orang saja. Tapi kelompok mereka hampir mati semuanya. Nah, ketika selesai perang, Sayyidina Ali katakan, cari di antara mereka Mukhdaj. Salah lagi, nah. Pecat dia khutib. Alam yajidu, mereka enggak temukan. Maka kata mereka, wahai Amirul Mukminin, enggak jumpa si Mukhdad itu. Akhirnya Sayyidina Ali sendiri yang bangkit. Kenapa? Karena itu adalah kata kunci. Mencari satu orang Mukhdad itu kata kunci. Kenapa kata kunci? Karena Nabi katakan ciri mereka adalah di antara mereka ada satu orang yang tangannya Mukhdad. Nah, akhirnya Sayyidina Ali yang cari sendiri, sehingga dia datang setiap orang yang sudah mati. Sayyidina Ali katakan, keluarkan mereka. Ternyata ketemu yang paling bawah dari korban itu, dihimpit oleh tubuh-tubuh yang lain yang paling dekat ke tanah. Disitulah ditemukan si Mukhdaj tersebut. Maka Sayyidina Ali katakan, Allahu Akbar. Nah, berarti perang kita tidak sia-sia. Berarti kita memerangi orang yang telah disampaikan oleh Nabi. Shadaqallah wa ballagha rasuluh. Maka berdiri kepadanya oleh Abidah As-Salmani, salah satu yang hadir dalam pasukan itu. Beliau mengatakan, hai Amirul Mukminin, demi Allah, alladzi la ilaha illahu laqad sami'ta min hadhihi Rasulillah, demi Allah, apakah kamu dengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Ali katakan, demi Allah, saya dengar daripada Nabi. 3 kali dituntut Sayyidina Ali bersumpah oleh Abidah As-Salmani
3 kali beliau bersumpah bahasanya inilah yang dijanjikan oleh baginda Rasul, orang yang memerangi pasukan ini, orang yang memerangi pasukan ini akan dapat ganjaran pahala. Kalau dikasih tahu pahalanya, pasti selepas perang ini kalian nggak mau sholat lagi, puasa lagi, nggak mau buat baik lagi, saking besar pahalanya. Hadis yang panjang, harus lebih teliti polanya bagaimana. Siapa yang ngomong harus tahu ini bagian dari cerita hadis atau bagian daripada cerita periwayatan. Kadang-kadang antara cerita periwayatan dengan cerita dalam hadis itu kalau gabung itu nggak jelas, nggak jelas titik terang daripada maksud hadis tersebut. Baca. وفيه لبثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو ودي قال علي عليه السلام beliau berkata oleh Sayyidina Ali alaihi salam, utlubu al-muhdaj, carilah oleh kalian akan muhdaj. Fadzakarul hadis, maka menyebutkan ya Sayyidina Ali akan hadis, fastakhrajuhu, maka menyebutkan ia Sayyidina Ali akan hadis. Siapa perawinya? Yang meriwayatkan hadis ini siapa? Abu al-Wadi. Ya, kenapa Sayyidina Ali yang mencari menyebutnya? Maka menyebutkan ia Abu al-Wadi akan hadis, fastakhrajuhu, maka menyuruh ia keluar ia Abdul Wadi akan muhdaj. Min lihat fi'ilnya fi'il apa, tasrifnya tasrif keberapa, fa'ilnya mana, istakhraju fi'il apa, istakhraju fi'il madi, tasrif ke 3, fa'ilnya Anda aku. Iya Abu Wadi. Menyuruh keluar ya Abu Wadi akan mereka. Untuk bilang tasrif ketiga, mereka suruh keluar. Fa'ilnya waw domir jama, fa'ilnya waw domir jama. Maka menyuruh keluar ia mereka akan muhdaj. Ya oke, iya lagi. Nampak itu fa'ilnya, bukan domir dalam. Kalau domir dalam baru diartikan iya. Doroba memukul iya. Doroba alif tasniyah itu bukan domir dalam, itu domir kedua, memukul oleh 2 orang. Dorobu memukul oleh, dorobat memukul iya. Jadi ada domir dalam, ada domir luar. Mereka menyuruh keluar akan muhdaj min dari tahta yang dibunuh fitin pada tanah. Qala Abu Wadi, menyuruh keluar si muhdaj, dah mati dah, masih hidup je muhdaj ini. Muhdaj itu sudah mati atau masih hidup? Masih hidup, sudah mati tanah. Bagaimana cara menyuruh keluar orang mati? Dikali
digali keluar gitu. Enggak. Yang antum artikan yang cocok. Mungkin kan nyuruh keluar orang mati aja dia yang udah mati, apa ini suruh lagi? Maka mereka menggali akan lalu mengeluarkan mereka akan ya Muhdaj dari bawah yang dibunuh pada tanah. Qala Abul Wadi, maka berkata oleh Abul Wadi, maka seolah-olah aku anzuru ilaihi, masih bisa aku memandang kepadanya. Muhdaj Habasyun alaihi Quraitikun, yang berkulit hitam, di atasnya itu ada Quraitikun. Apa di Quraitikun? Ada di kita. Betul. Caranya nggak ada? Alik kamus? Enggak. Kamus nggak ada juga? Nggak ada di kamus? Belum tahu. Berarti belum tuh cari? Lupa yang satu. Dia sedang menerjemah, nggak tahu artinya, lupa mencari. Coba antum jelaskan saya bagaimana kronologisnya lupa itu mencari. Sementara antum sedang menerjemah. Lalu antum jumpa kalimat nggak tahu artinya. Lalu bagaimana bisa lupa? Dilanjutkan dulu. Bercari tahun depan. Enggak. Kalau kita cari, kalimat apa yang kita cari di kamus? Protoko. Kortoko. Itu rubai. Kortoko. Ditasghir menjadi Quraitito. Quraitiko. Kortosa. Kortoko. Ada kortoko ya? Ya ada. Bagaimana caranya nih? Enggak di kamus. Tunjuk. Tunjuk aja. Saya keluar artinya ini, tunjuk gitu. Tunjukkan. Coba lihat di kamus karratuhu. Karratu. Kaf rokta. Karroh. Karroh, banyak pak karroh.
Kertahan, Apa itu yang kertahan? membantingkan, membanting, Banting apa lagi? berjalan cepat. Ya. Dari kertana alih. Habis. Kertana lagi. Kertana. Ulang lagi. Kartahu. Kertahan, Ya, kartahan. membanting, berjalan cepat. Nah, membanting. Alaihi quraitin, bekas bantingan kecil. Itu ada bekas bantingan kecil baginya muhdaj. Ihda yadaihi, Lahu itu ke depan, bukan ke belakang. Lahu ihdayadain mislu sadil mar'ah. baginya itu ada salah satu dua tangan mislu sadil mar'ah, seperti dua puting susu wanita. Alaihi syu'airatun, di atasnya Ada yang artinya dua puting susu di sana. sadil mar'ah, Seperti terjemahan mufrad, tasniah jamak itu bukan kesalahan ringan bagi antum yang sudah tafakur. Kesalahan berat. puting susu. Yang diartikan mufrad tasniah, tasniah mufrad, jamak mufrad. Puting susu wanita. Di atasnya tangan Syu'air itu ada beberapa bulu, itu seperti Syu'airatil yakunu ala nabil yarbu'. Itu seperti bulu yang ada, ya bulu itu di atas hewan yang panjang kedua kaki, pendek kedua tangan. Apa itu? Hewan kanguru. Apa arti kemarin ya Rupo? Lanjut. Bukan kanguru berarti. Wabihi lakalatana Bishr ibn Khalid kalatana Syaibaba ibn Sawar an Nu'aim ibn Hakim an Abi Maryam qala in kana dhalika muhdaj lama'ana yawma idin fil masjid. Jika adalah demikian, itu muhdaj, muncul yang muhdaj akan kami pada hari itu di masjid. Mana yang artinya muncul? Lama ana, sungguh, bersama muhdaj akan kami. Itu sungguh bersama kami pada hari itu di masjid. Nujalisuhu, duduk yang muhdad akan di masjid. Bil laili wan nahar. Antum tahu yang antum baca sekarang? Nujalisu fi'il apa? Bil nawjul. Madi mudhari. 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 Hasil itu berapa? Tasrif ke-12. Tasrif ke-12. Mana fi'il tasrif pertamanya apa? Terus ya lasa, Fi'il madi. ya jilisu. Ulang fi'il madi apa? Ya lasa, ya jilisu. Gak ada alif kita antum? Ada. Ya lasa yujalisu. Oke, antum bilang tadi ini ke-12. Coba tarsif yujalisu. Yujalisu, yujalisani, yujalisuna. Tujalisu, tujalisani, yujalisna. Yujalisna. Tujalisu, tujalisani, tujalisuna, tujalisina, tujalisani, tujalisuna. Ujalisu, nujalisu. Tarsif berapa? 14.
Domirnya apa? Kami. Itu bilang apa tadi? Itu bukan kesalahan ringan. Jadi kalau saya emosi salah sini, itu salah antum. Kalau nggak ketemu artinya tadi corrected, itu terserah. Tapi kalau ini salah, lanjut, ulang. Kami duduk-duduk. Kami duduk-duduk. Di mana muncul arti duduk-duduk itu? Kami duduk. Oke, najlisu itu kami duduk, bukan nujalisu. Bagaimana cara mengartikannya? Merujuk ke binanya. Jalasa yujalisu mujalasatan. Apa binanya? Binalah tadi. Besok bawa matan bina supaya nggak salah jawab. Jalasa yujalisu mujalasatan. Apa bina ini, Les? Musyarakah. Apa arti musyarakah? Saling. Saling. Apa lagi? Oke, saling. Coba perhatikan. Yang lain dikasih tahu juga dengar, mengantuk nggak jelas. Kami saling duduk. Bahasa yang ringkasnya? Kami saling duduk. Apa mana yang mudahnya? Kami duduk bersama. Dan ada satu kalimat saya jelaskan per orang, nanti yang lain mengulang kesalahan yang sama. Kami duduk bersama. Nah, itu fadilah, faedah dari bab. Jadi faedah bab yang ada dalam matan bina, mutahadi, awali dengan me, lazim, tidak ada awalan me, kemudian takfir, banyak, kemudian mutawa'ah itu ter, kalau istaf'ala itu menuntut. Yang tadi kenapa enggak menuntut? Karena istakhraja itu ada binanya lazim. Kemudian lagi di sana itu binanya ada tolak, ada bina lazim. Enggak selalu dia bina tolak. Jadi ada di bab itu binanya ada dua, ada tiga. Ada musyarakah baina wahid, ada musyarakah baina isnain, ada musyarakah lebih pada bina isnain fasaidan. Ya, gunanya itu mempengaruhi makna yang ada di sini. Ada nama alzama, itu binanya mutahadi, makna mewajibkan. Kalau iltazama itu bina mutawa'ah, terwajibkan, makna mewajibkan ke diri sendiri. Iltizam artinya komitmen. Kalau ilzam mewajibkan ke orang. Itu faedah dari bina yang ada di matan bina. Dia akan mempengaruhi makna dan mempengaruhi hukum. Nah, kalau duduk-duduk itu artinya jalasa. Nujallisu, kami sering duduk dengan dia. Itu mana duduk-duduk. Nah, Bil-laili wal nahar, di malam hari dan siang hari. Wa kana fakiran, maka adalah itu sangat fakir. kenapa lahir mana sangat fakir? Fakir. Tafdil. Hah? Tafdil. Isim tabdil. Apa arti tabdil? Terus lebih. Oke. Apa arti fakir? Fakir. Fakir ya fakir. Jadi artikel lagi sangat fakir. Karena fakir itu sendiri sudah isim tabdil. Kecuali yang tu bilang kata sangat fakir, nah, itu boleh. Dia adalah orang yang sangat fakir. Itu arti fakir. Tapi kalau artikan fakir nggak ada lagi kata sangat. Karena itu kalimat yang diulang. Sama untuk katakan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri itu kalimat yang sama. Nah, karena Idul itu hari raya.
Kalau dikatakan hari raya Idul Fitri, artinya hari raya fitri. Musafir, apa artinya? Musafir, orang yang dalam perjalanan. Ada yang mengatakan musafir adalah orang musafir. Musafir bukan orang musafir. Musafir itu ya orang. Berarti kalau dikatakan musafir, orang-orang musafir jadinya. Tapi kalau diartikan musafir, orang yang melakukan safar, itu betul. Kalau fakir diartikan orang yang sangat fakir, betul. Tapi kalau diartikan fakir, sangat fakir, berarti itu menerjemahkan di atas kalimat yang nggak perlu diterjemahkan. Nah, wakana fakiran, dia adalah seorang fakir. Waraitu, aku melihat akan Muhdaj bersama al-masakin yashhadu ta'ama Aliun alaihi salam ma'an nas, bersama orang-orang miskin menyaksikan ia Muhdaj akan makanan di Sayyidina Ali alaihi salam bersama manusia. Wa qad kasautuhu burnusan li, dan sungguh aku memakaikan kepada Muhdaj akan burnus milikku. Nah, jadi si Muhdaj dia orangnya bergaul bersama kami di masjid sebelum terjadi perang. Kami duduk bersama siang malam. Orangnya orang fakir, lebih parah pada miskin. Kami melihat dia itu ikut makan bersama makanan yang dihidangkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Aku juga sempat memberikan burnusku kepadanya. Itulah si Muhdaj tersebut. Nah, dia bukan orang asing. Dia termasuk orang yang bergaul dengan masyarakat, ikut bergaul dengan orang-orang di masjid, dan sempat dikasihani oleh orang-orang di masjid. Tapi karena dia memang ditakdirkan oleh Allah termasuk kaum pembangkang atau keluar daripada ajaran yang benar, itu tidak memberi pengaruh kepada dia miskin kah atau enggak miskin, dia orang bergaul dengan masyarakat kah atau tidak bergaul. Nah, babun fi qitalil lusus, bab tentang membunuh para penjahat. Wabihi qala tanah Musaddad qala tanah Yahya an Sufyan qala hadatsani Abdullah bin Hasan qala hadatsani ammi Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man urida maluhu, siapa saya menginginkan oleh hartanya seseorang. Boleh yang terjelaskan? Ulang lagi artinya, bila saya salah dengar. Ulang artinya, siapa saja yang ingin oleh hartanya seorang. Ingin. Urida itu antum artikan ingin. Fi'il apa? Fi'il bina muncul. Itu bukan jawabannya. Fi'il. Kalau orang tanya fi'il apa, jawabannya fi'il madhi, mudhari, amar, nahi. Fi'il mudhari, fi'il mudhari. Tasrif ke fi'il amar. Untuk sebutkan fi'il madinya tasrif langsung, biar nggak buang-buang waktu. Fi'il madi menginginkan, telah menginginkan. Siapa saja yang fi'il madi, kita bilang ini fi'il apa tadi? Fi'il amar. Ya sebutkan madinya, coba tasrif.
arada yuridu. Arada yuridu fi'ilnya. Coba tasrif. Arada yuridu iradatan. Terus Arada yuridu iradatan wa muridun. bahwa arada yuridu iradatan wa muridun bahwa maridun. Arada yuridu iradatan bahwa muridun wazaka muridun muradun wazaka muradun urid atau urid muridun murid apa? Urut tadi. muridun. Fi'il amar yang doma awalnya hanya fi'il madhi yang 3 huruf, yang ain fi'ilnya doma, yang lain nggak ada. Nasara unsur, hanya fi'il madhi yang ain fi'ilnya doma, hanya fi'il itu saja yang amar awalnya doma, yang lain nggak ada. Daraba idrik, kharaja minhu ukhruj, karena ain fi'ilnya doma. Jalasa itu ijlis, karena ain fi'ilnya kasrah. Sulasi madhid semuanya kasrah dan fathah. Nah, fathah itu kalau sekiranya 4 huruf baru fathah. Tapi kalau lebih pada 4 huruf, 5, 6, itu enggak ada fi'il amar yang awalnya dhamma dan awalnya fathah. Nah, aturan yang enggak berubah. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Arada, bina majhul, domakan awal, kasrahkan huruf sebelum akhir, jadilah dia urida. Siapa saja diinginkan oleh hartanya seseorang. Kalau fi'il majhul perlunya apa? Fi'il bina majhul, fi'il naibul fa'il. Apa tambahan mana naib fa'il? Akan. Jangan kasih oleh. Siapa saja yang ingin diinginkan akan hartanya seseorang dengan bighairil haq, dengan tanpa hak, faqatila. Ulang bacanya. Takin faqatala, maka melawan ia yang punya harta, maka dibunuh akan orang yang punya harta. Fahuwa syahidun, maka ia itu mati syahid. Kabar Iman. Kabar itu ianya orang yang dihentikan, yang dibuang. Maka
maka yaitu orang yang dibunuh itu syahid. Nah, jadi orang yang diinginkan hartanya oleh orang lain tanpa alasan hak, lalu dia mempertahankan hartanya sehingga dia mati syahid, sehingga dia mati, maka matinya itu dianggap mati syahid. Atau hadis terakhir, وبه ذكرتنا هارون بن عبد الله قال ثنا عبد داود الطيالسي عن سليمان بن داود يعني أبو أيوب الحسيمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد عن عمار بن بصير عن طلحة عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن يسير عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. Siapa saja dibunuh akan orang yang punya harta di bawah hartanya, maka itu ia di bawah hartanya, dibunuh di bawah hartanya. di dimiliki. Duna itu artinya arti di sini mentiadakan. Duna ghairi ai mangkutila ghairi malihi ghaira malihi, artinya menyelamatkan, mengelakkan atau membela. Lebih mudah artinya membela, arti mafhumnya dibela hartanya, bahwa saya itu kaya itu mati syahid. Wa kutila duna ahlihi, dan siapa saya dibunuh di membela keluarganya, auduna atau membela darahnya atau membela agamanya, fahuwa syahidun, maka yaitu mati syahid. Nah, mati karena mempertahankan harta, keluarga, darah, agama, itu semuanya mati syahid. Akhiru kitab sunnah. Minta terjemahan ikut aturan nahwu sharaf dan terjemahan mafhum, bukan rekayasa. Juga melihat di komus, perhatikan huruf. Kalau antum ketemu di kitab al-ghara, jangan dicari ghara. Ghara sama al-ghara perpindahan bab itu merubah makna. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.